this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yosua 24 ayatnya ke-25, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Allah telah mengikat perjanjian yang serius dengan manusia. Alkitab menuliskan, "Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku." Ini adalah perjanjian yang diperbarui dari perjanjian berkat yang diterima oleh Adam. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Selanjutnya dari Abraham berlanjut kepada Ishak, Yakub, dan Yusuf. Musa mengetahui dengan sangat jelas bahwa pelayanannya merupakan pemenuhan akan perjanjian itu. Jadi, Yosua paham dan mutlak untuk mengetahui bahwa ia yang akan melanjutkan perjanjian yang sama. Jadi awal dan akhir kitab Yosua berisi acuan penting pada perjanjian-perjanjian yang sudah Allah berikan kepada manusia. Sesudah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Allah memberitahu Yosua agar membuat pisau dari batu api dan menyunat bangsa Israel, karena sunat adalah salah satu tanda perjanjian. Dan belum pernah diadakan penyunatan selama 40 tahun berkelana di padang gurun. Sekarang, setelah mereka disunat, mereka boleh merayakan Paskah. Ada pembaharuan perjanjian yang Allah berikan pada waktu zaman Yosua. Kemudian kitab Yosua berakhir dengan pembaharuan perjanjian di Sikem. Yang menarik dalam perjanjian itu, Yosua sengaja mengikuti pola perjanjian pemberian upeti. Beberapa tahun yang lalu ditemukan lagi perjanjian pemberian upeti ini di Timur Tengah kuno. Itu pemberian upeti bangsa yang ditaklukkan kepada penakluknya. Jadi yang kalah bayar upeti. Sesudah pihak dalam perjanjian ini dikenal atau diperkenalkan, sejarah disampaikan. Kemudian diikuti dengan perjanjian persyaratan yang diikuti oleh daftar para saksi. Nah, inilah perjanjian-perjanjian yang masih diikuti oleh Yosua kala itu. Dan setiap perjanjian atau dokumen yang tertulis oleh perjanjian itu, di sini mulai perjanjian itu dicatat, bahkan ditutup dengan ucapan berkat. Ada perjanjian yang memang akan dipertahankan atau bisa diperpanjang, dan hukuman atau ancaman kalau perjanjian ini dilanggar.
Seluruh ketetapan akan perjanjian yang dicatat di sepanjang zaman Yosua ini bisa kita temukan di kitab Yosua pasal 24. Sedangkan pengikut Kristus yang notabene adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham juga memiliki yang namanya perjanjian baru. Perjanjian yang memang diperbarui dan diajarkan oleh Kristus Yesus, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Seperti atau sama halnya dengan sunat dan Paskah dalam perjanjian lama. Perjanjian upeti itu diperbarui setiap tahun. Dalam peperangan, kalau kita sebagai pihak yang kalah, waktu zaman Yosua, si penakluk akan mendapatkan upeti setiap tahun, disertai dengan pembaharuan perjanjian. Jadi itu terus berulang. Tapi berbeda dengan perjanjian manusia dengan Allah. Perjanjian manusia dengan Allah diperbarui setiap hari. Bahkan setiap kali istirahat kita bangun pagi, selalu kita temukan firman yang baru setiap hari. Dan setiap kali, kalaupun tidak setiap hari, sebulan sekali waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita menerima pembaharuan perjanjian. Itulah makna utama apa yang Yesus ajarkan dalam perjamuan. Allah selalu memperbarui perjanjian. Oleh sebab manusia selalu tidak tepat dalam perjanjian. Dan Allah selalu punya cara dalam rangka menyelamatkan manusia, yaitu dengan memperbarui perjanjian dan mengingatkan kembali akan persyaratan-persyaratan dan perintah-perintahnya dalam perjanjiannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perjanjian atau perjamuan kudus yang Yesus ajarkan buat kita selalu dilakukan untuk mengingat kebenaran apa yang sudah Yesus ajarkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.